Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya, bisa mengikuti mata pelajaran kita dengan baik. Terus, perkenalkan, nama Ibu Murni Atika. Ibu mengampu mata pelajaran kepariwisataan industri usaha perjalanan wisata. Untuk lebih jelas atau lebih lanjut apa itu kepariwisataan, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Pengertian pariwisata. Apa sih pengertian pariwisata itu? Pengertian pariwisata adalah industri pariwisata yang dapat diartikan sebagai sehimpunan atau kumpulan bidang-bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Selanjutnya bisa juga dikatakan bahwa perjalanan wisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara tidak direncanakan maupun secara direncanakan yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Nah, dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan dari wisata itu merupakan bagian dari kegiatan pariwisata. Nah, apa sih kegiatan pariwisata itu? Nah, kegiatan pariwisata adalah kegiatan perjalanan baik individual maupun kelompok dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman di luar aktivitas kesehariannya. 3 komponen dari penunjang pengalaman total. Apa sih yang akan kita dapatkan dari pengalaman total dari kegiatan pariwisata? Yang pertama, daya tarik wisata. Contohnya seperti keindahan pantai, suasana pegunungan, gerhana bulan, gerhana matahari, lalu ada pentas seni, ada pekan olahraga atau event olahraga, karnaval, lalu menunggangi kuda, menaik gunung dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada sarana penunjang, yaitu contohnya seperti jasa transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, toilet, dan informasi yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada infrastruktur atau prasarana. Ini contohnya seperti jaringan jalan, bandara, terminal, pelabuhan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. 3 syarat pariwisata sebagai suatu industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya aktivitas wisatawan yang menciptakan permintaan pelayanan perusahaan yang berkesinambungan. Ini maksudnya adanya orderan yang terus-menerus dari wisatawan untuk suatu perusahaan sehingga menyebabkan permintaan atau jasa pariwisatanya itu menjadi tinggi. Yang kedua adalah adanya beberapa ragam bidang usaha yang berbeda fungsi namun saling melengkapi untuk melayani kebutuhan wisatawan. Contohnya seperti usaha pemandian air panas, usaha museum yang membutuhkan wisatawan menginap di hotel selama beberapa hari. Lalu yang ketiga ada proses produksi dari perusahaan sebagai akibat dari adanya permintaan dari wisata. Contohnya itu produksi makanan. Kenapa contohnya produksi makanan? Karena wisatawan pasti ingin setiap kita berjalan atau melakukan kegiatan berwisata itu adanya terdapat restoran di hotel, di mana hotel tersebut juga digunakan untuk sebagai penginapan. Jadi secara keseluruhan ada untuk kebutuhan makanannya tercukupi dan untuk penginapannya pun terkecukupi. Skema pariwisata. Nah, skema pariwisata ini ada 5. Yang pertama adalah layanan transportasi. Yang kedua, landing operation. Lalu ada aktivitasnya, ada toko retail, dan food and beverage. Lalu di transportasi itu contohnya seperti apa? Ada kapal laut, penerbangan, bis, kereta api. Lalu ada seperti contohnya yang lain itu ada
mobil, motor, atau yang lainnya. Untuk yang landing operation adalah hotel, motel, itu seperti penginapan contohnya ya, camp, pension, homestay. Lalu untuk yang aktivitasnya itu ada rekreasi, ada bisnis, ada study tour, ada pertemuan dan yang lainnya. Untuk food and beverage-nya ada catering, restoran, bar. Untuk toko retailnya itu, nah ini yang paling banyak dan paling utama kalau kita melakukan kegiatan pariwisata, yaitu mencari souvenir, seni dan kerajinan tangan, mall atau pasar. Selanjutnya adalah tujuan perjalanan wisata. Apa sih tujuan seseorang melakukan kegiatan pariwisata? Nah, yang pertama adalah ingin bersantai, bersukaria, rileks, lepas dari rutinitas, lalu ingin mencari suasana baru, dan memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan. Motivasinya, apa sih motivasinya? Kenapa sih wisatawan itu suka berwisata atau melakukan perjalanan wisata? Nah, motivasinya itu adalah adanya dorongan atau kebutuhan untuk berlibur, kebutuhan untuk pendidikan dan penelitian, dorongan untuk keagamaan, lalu ada kebutuhan untuk kesehatan, lalu ada juga untuk hubungan keluarga dan kepentingan politik. Karakteristik wisatawan. Nah, karakteristik wisatawan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama aspek psikografik, yang kedua adalah demografik, yang ketiga adalah geografik. Untuk psikografik itu untuk kepribadiannya, wisatawan memiliki kepribadian yang unik dan beraneka ragam. Untuk yang demografik itu adalah pendapatannya, jenis kelamin, status sosial, dan usia serta pendidikannya. Untuk aspek geografis ini adalah aspek yang berdasarkan dari daerah-daerah yang berkaitan dengan budaya, nilai, sikap, dan kepercayaannya. Pola pengeluarannya, nah pola pengeluarannya itu biasanya berupa akomodasi transportasi, restoran, bar, pernak-pernik atau cenderamata. Lalu ada juga konsumsi akhir dan transfer sosial. Manfaat pola pengeluarannya apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar devisa negara atau pemasukan dari wisatawan-wisatawan yang datang ke tempat kita. Lalu menyediakan sarana usaha yang belum tersedia, membangun sarana dan usaha daya tarik wisata, membangun sarana wisata atau tempat, serta yang terakhir adalah membangun pasar yang tepat untuk menjual kegiatan pariwisata. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu. Apa sih atau mana sih yang termaksud komponen dari kepariwisataan? Yang A, aktivitas, B, toko retail, yang C adalah F&B operation. Oke anak-anak, bagaimana penjelasannya tadi? Apakah udah jelas atau belum? Kalau memang misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas atau pernyataan-pernyataan Ibu yang kurang jelas, kalian boleh tanya langsung ke Ibu, boleh chat pribadi atau boleh tanya ke grup kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, ilmunya dapat kita serap dengan baik, terus pelajarannya dapat berguna bagi kita dan semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.